Baik, bertemu lagi dengan Ibu Putri. Seperti biasanya, pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan membuka pembelajaran bahasa Indonesia dengan sebuah pantun. Makan sahur dengan enak, makanlah sebelum perut berbunyi. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah siap untuk pembelajaran? Alhamdulillah Pagi, siap, Bu. Bu. Pergi ke pasar membeli tahu. Jangan lupa dikasih bumbu. Selamat pagi, Bu. Sudah siap dong, Bu. Asik. Oke, sepertinya semua sudah sangat semangat ya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang dapat kita ambil dapat bermanfaat nantinya. Baik untuk ketua kelasnya, Latifah ya, bisa dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih Latifa. Bagaimana hari ini Ibu presensi dulu dari Latifa, ketua kelasnya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk atau sudah hadir semua? Eh, Kurang satu, Ibu, sepertinya. Baik, siapa itu kurang satu? Eh, Adit, Adira, Adira, Bu, kalau nggak salah, Bu. Nggak masuk. Oke, itu kenapa nggak masuknya? Ada izinkah, sakit atau bagaimana? Kayaknya sih sakit, Bu. Baik, belum ada laporan ke Ibu, tapi kalau misalnya memang sakit, kita doakan sama-sama ya, semoga Adira cepat sembuh dan bisa kembali mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, karena semuanya sudah hadir, kurang satu orang tadi yang belum ada kabarnya, nanti kita tunggu saja, siapa tahu bisa bergabung. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan dulu nih kabar anak-anak pada hari ini. Gimana semuanya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi anak-anak tidak apa-apa ya, walaupun kita pembelajarannya masih dilakukan secara daring, kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi sekarang kan zaman sudah semakin canggih ya. Kita sudah dapat bertemu di dalam ruang virtual pada pagi hari ini, sungguh salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Dan untuk anak-anak tetap dijaga semangatnya, karena tidak ada bedanya baik itu pembelajaran secara luring maupun daring, kita sama-sama akan tetap aktif untuk belajar dan nantinya juga bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan selama pembelajaran. Jadi untuk anak-anak tetap semangat, jaga kesehatannya dan juga jaga diri dan kebersihan, terutama kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Begitu ya. Siap, Ibu. Baik, ini sebelum Ibu mulai pembelajarannya, sudah disiapkan semua buku dan alat tulisnya? Sudah. Sudah, Bu. Ya, kalau masih ada yang belum bisa disiapkan dulu buku dan alat tulisnya karena kita akan segera memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum sih kita akan belajar apa hari ini? Kalian ini nggak biasanya suka nonton televisi? Siapa yang suka nonton televisi? Ria, Bu. Oh iya, kalau Latifa sukanya apa? Main media sosial suka? Lebih ke situ sih, Bu. Lebih ke media sosialnya daripada ke TV-nya. Baik, biasanya di televisi maupun di media sosial, apa sih yang kalian temukan di situ biasanya? Film, Bu. Film, terus ada apa lagi? Berita. Berita. Nah, apa tuh? Latifah biasa mendengar berita apa di media sosial? Kalau yang akhir-akhir ini sih tentang yang KRI Nanggala itu sih, Bu. Oke, kalau Nurul gimana Nurul? Itu, Sudah Bu. mendengar berita apa yang lagi sekarang dibicarakan Oh, gitu? kalau sekarang mungkin itu, Bu, yang lagi viral.
nikahnya Atta Halilintar. Baik. Iya, nah berarti kira-kira anak-anak sudah tahu belum kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Sudah. Apa kira-kira? Berita. Iya, betul sekali. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Nah, karena kan ini sering sekali ya kita temukan di mana-mana kita jumpai, tak itu di televisi maupun di gadget kalian masing-masing di media sosial, pasti akan kita jumpai yang namanya informasi yang dikemas dalam bentuk berita seperti itu. Nah, sebelum Ibu tayangkan sebuah video, Ibu akan membagikan ini ya, akan menampilkan layar. Ibu akan memberitahukan tentang KD indikator dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Ya, itu ada teks berita, kompetensi dasarnya adalah 4.1, yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, indikatornya, IPK-nya yaitu siswa dapat melakukan pembedahan terhadap teks berita yang didengar, disimak, ataupun dibaca. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan berita secara struktur dan kebahasaan yang tepat. Tujuan pembelajarannya ialah siswa dapat menyunting dan menyajikan berita berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita. Seperti itu. Untuk kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada hari ini, apakah sudah dapat dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Sudah, sudah Bu. ya. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah video. Ibu akan kirim di grup WhatsApp. Bisa kalian buka gadget kalian masing-masing, buka grup WhatsApp-nya. Ibu akan kirimkan video di situ. Silahkan dilihat, disimak. Kemudian kita kembali lagi ke ruangan ini ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Baik, Bu. silahkan. Sudah Ibu kirimkan, bisa dilihat dulu videonya. Kita semua setuju bahwa berita itu penting untuk kehidupan. Di dalam berita, kita mendapatkan informasi. Informasi menjadi manfaat dari suatu berita, membuat berita menjadi berarti. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud dari perkataan. Terkadang sekilas kita sering memikirkan bagaimana berita tersebut disampaikan, bagaimana suatu kejadian dapat dituliskan kemudian disampaikan kembali kepada publik. Dan pada dasarnya, berita adalah menyampaikan informasi kembali dalam bentuk yang lebih efektif dan bisa dicerna oleh banyak orang. Adapun langkah-langkah penyampaian berita adalah yang pertama, menentukan sumber berita. Kemudian yang kedua, mendatangi sumber berita. Kemudian, mencatat fakta-fakta dengan berangka pada pola adik simba, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang seterusnya adalah mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting, kemudian ke bagian yang kurang penting. Dalam menulis berita, tentu saja kita sebagai manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Karena itu, penyuntingan berita penting untuk dilakukan. Tujuan penyuntingan berita adalah meringkas atau melengkapi, kemudian mencegah terjadinya kesalahan bahasa, mengubah struktur, dan mencegah kesalahan isi. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab seorang penyunting berita tidaklah mudah. Satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh penyunting adalah merusak hasil karya penulis. Ada aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyunting berita, yaitu kebenaran hasil berita, kelengkapan isi berita, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian penting ke bagian yang kurang penting, penggunaan bahasa, dan yang terakhir, apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan bahwa kesesuaian gambar dengan isi berita di samping keartistikannya. Dengan kata lain, harmonisasi.
Baik, apakah semuanya sudah selesai menyimak videonya? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi terkait dengan video yang sudah dilihat? Saya, Bu, saya. Iya, silakan. Siapa? Nurul ya? Iya, Bu. Silakan Nurul. Jadi, setelah saya menyimak videonya tuh membahas tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, dijelaskan pula bahwa berita adalah menyampaikan informasi kembali dengan kemasan yang lebih mudah dipahami. Uh, Adapun langkah-langkah menyampaikan berita adalah menentukan sumber berita, mendatangi sumber berita, mencatat fakta-fakta dalam pola adik Simba, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian mengembangkan catatan tersebut menjadi suatu teks berita yang utuh, mulai dari bagian penting ke bagian yang kurang penting. Selain itu, diperlukan adanya penyuntingan dengan tujuan untuk meringkas, mencegah terjadinya kesalahan bahasa, ejaan, dan tata bahasa, mengubah struktur, mencegah kesalahan isi. Kemudian yang terakhir itu ada aspek-aspek menyunting, antara lain kebenaran isi berita, kelengkapan isi berita, struktur penyusunan berita, penggunaan bahasa, sama kesesuaian konten, Bu. Luar Sudah. biasa sekali. Sudah selesai, Mbak Nurul, ada lagi yang ingin ditambahkan atau disampaikan? Mungkin sudah, Ibu. Baik, semuanya beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya, luar biasa ya. Tadi yang sudah disampaikan betul ya, jadi itu adalah isi dari video yang tadi sudah Ibu bagikan dan sudah kalian simak. Dari tanggapan Mbak Nurul, apakah ada yang ingin menambahkan? Atau sudah cukup? Sudah cukup jelas, Bu. Baik, semuanya berarti sudah bisa memahami ya isi dari video yang Ibu bagikan tadi. Alhamdulillah sudah. Oke, kalau gitu sekarang Ibu akan memberikan sebuah instruksi kepada kalian. Silahkan kalian membuat kelompok. Jadi di kelas ini silahkan dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian kalian berdiskusi. Berdiskusi tentang bagaimana cara menyunting sebuah berita. Nah, setelah itu kalian cari satu teks berita dan kalian coba praktikkan dan sunting berita tersebut. Dapat dipahami apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah Paham, paham, Bu. Bu. Baik, jadi Ibu kasih waktu sekitar kurang lebih 20 menit cukup ya untuk berdiskusi. Bagaimana, cukup atau kurang? Cukup ya? Cukup, Bu. Baik, silahkan berdiskusi dalam waktu sekitar 20 menit. Kalian cari dulu teks beritanya, kemudian nanti kalian sunting berita tersebut. Kita kembali lagi ke ruangan ini, dan nanti silahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Seperti itu ya. Baik, Bu. Baik, silakan. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Baik, kelompoknya Mbak Nurul, silakan untuk presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok pertama dengan anggota Nurul Fitriana dan Anissa Huljana akan presentasikan tentang sunting. Jadi, sunting menyunting itu merupakan menyiapkan naskah
siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat, mengedit pekerjaan, naskah yang betul-betul menjadi naskah yang siap untuk dicetak, memerlukan keterampilan khusus, merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat kabar, majalah. Yang ketiga, menyusun atau merakit. Itu contohnya bisa film, pita rekaman, dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Selanjutnya, terdapat hal yang diperhatikan dalam menyunting. Yang pertama adalah ejaan, yang kedua tanda baca, yang ketiga diksi, 4 kalimat, 5 sistematika, dan keenam kebenaran konsep. Nah, di sini ada salah satu contoh kesalahan ejaan. 4 rangkaian gerbong kereta jurusan Medan Binjai keluar dari jalur dan mentabrak tembok pembatas rel di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Medan, Selasa. Jadi, 4 rangkaian gerbong kereta jurusan Medan Binjai keluar dari jalur dan mentabrak tembok pembatas rel di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Medan, Selasa. Jadi, seharusnya kata yang dicetak tebal, yaitu mentabrak, adalah menabrak. Karena jika imbuhan prefiks bertemu dengan huruf kata yang berawalan K, T, S, dan P akan melebur, dan huruf T akan melebur menjadi N. Selanjutnya akan dibacakan dengan Anissa Huljannah. Silahkan. Baik, untuk contoh kesalahan tanda baca, ada 4 rangkaian gerbong kereta jurusan Medan hingga Binjai keluar dari jalur dan menabrak tembok pembatas rel di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Medan, Selasa. Di sini diperbaiki menjadi 4 rangkaian gerbong kereta jurusan Medan strip Binjai keluar dari jalur dan mentabrak tembok pembatas rel di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Medan, Rumah Selasa. Seharusnya singkatan yang dicetak tebal adalah M titik Haryono karena setiap kata yang disingkat harus diikuti dengan tanda baca titik. Kemudian contoh berikutnya adalah beruntung tidak ada yang mati dalam kecelakaan ini. Beruntung tidak ada yang mati dalam kecelakaan ini, seharusnya kata yang dicetak tebal adalah korban jiwa karena kata mati tidak tepat dalam kalimat tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah riwayat organisasi diawali tahun 2005 dengan menjadi wakil ketua OSIS ketika MTS Darussalam. Penambahan kata ketika membuat kalimat menjadi rancu ketika menunjukkan kurun waktu tertentu, sementara kata MTS Darussalam menunjukkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama semuanya. Terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tadi sudah dapat dilihat ya bagaimana cara menyunting, kemudian sudah ada contoh-contohnya, disunting menjadi yang benar seperti apa dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Sampai di sini kelompok lainnya apakah ingin menanggapi presentasi dari kelompok pertama? Adakah yang ingin menanggapi? Cukup, Bu. Cukup Baik. jelas. Sudah cukup jelas ya, berarti semua anak-anak di sini sudah bisa menyunting teks berita ya? Insya Allah sudah, Bu. Bu.
Kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali ya, anak-anak sudah memaksimalkan waktu yang diberikan dengan sangat baik hingga dapat mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Dan semuanya berarti sudah bisa ya bagaimana menyunting suatu teks berita menjadi teks berita secara utuh. Sudah bisa semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Iya, tadi juga Ibu sudah perhatikan. Sepertinya kalian sudah memahami semuanya bagaimana cara menyunting kesalahan-kesalahan yang ada di suatu teks berita, kemudian diperbaiki. Tadi sudah diberikan juga contoh-contohnya melalui presentasi yang kalian sampaikan. Ibu sangat apresiasi sekali semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhir kalian mengikuti pembelajaran dengan tertib dan juga sangat semangat. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin merefleksi atau mengevaluasi atau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang Saya ingin? ingin merefleksi pembelajaran hari ini, Bu. Oh ya, baik. Silakan Latifah dulu ya. Jadi pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik, dimulai dengan menyimak video yang mudah dipahami mengenai teks berita dan penyuntingannya. Kemudian dilanjutkan dengan kerja kelompok yang membuat kami berpikir kritis dan mampu bekerja sama dalam mempraktikkan tentang bagaimana menyunting teks berita. Dan sejauh ini pembelajaran dapat diikuti dengan lancar, alhamdulillah, serta menyenangkan sekali, Ibu. Seperti itu. Baik, beri tepuk tangan untuk Latifah. Terima kasih sudah menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Iya, silahkan Anissa. Untuk kesimpulannya ya, jadi berita adalah menyampaikan informasi kembali dengan kemasan yang lebih mudah difahami. Langkah-langkah penyampaian berita adalah menentukan sumber berita, mendatangi sumber berita, mencatat fakta-fakta dalam pola adik Simba, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian mengembangkan catatan tersebut menjadi suatu teks berita yang utuh, mulai dari bagian penting ke bagian yang kurang penting. Penting bertujuan untuk meringkas, mencegah terjadinya kesalahan bahasa, ejaan, dan tata bahasa. Mengubah struktur, mencegah kesalahan isi. Aspek-aspek menyunting antara lain kebenaran isi berita, kelengkapan isi berita, struktur penyusunan berita, penggunaan bahasa, dan kesesuaian konten. Seperti itu, Bu. Baik, beri tepuk tangan untuk Anissa. Betul sekali ya, apa yang sudah disimpulkan tadi oleh Anissa, itu adalah yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi harapannya setelah ini anak-anak sudah dapat menyunting teks berita sendiri seperti itu. Jadi Ibu berikan penugasan untuk kalian untuk mencari satu teks berita, boleh yang dibaca atau yang kalian dengar, kemudian kalian sunting teks berita tersebut dan kalian buat juga menjadi suatu teks berita yang utuh seperti itu. Minggu depan akan kita bahas hasil dari pekerjaan kalian gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini? Belum ada. Untuk penugasan sudah dapat dipahami ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Baik, selamat mengerjakan anak-anak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan diri, dan juga lingkungan. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan sampai bertemu lagi minggu depan di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Putri. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih, Ibu tutup. Setelah ini kalian bisa keluar dari ruangan Google Meet ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.